Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Tulungagung melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi dana hibah KONI yang diterima organisasi Tulungagung Motocross atau TMC. Tersangka ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Surabaya untuk memudahkan jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor. Tersangka sendiri diketahui merupakan mantan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019. Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI di Tulungagung yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 350 juta resmi ditahan Kejaksaan Negeri setempat. Tersangka GN Ketua Organisasi Tulungagung Motocross TMC tersebut resmi ditahan pada awal pekan lalu. Kasih Intelijen Kejari Tulungagung Agung Triradityo menyatakan berkas kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka telah lengkap dan siap disidangkan. Tersangka akan menjalani penahanan di Rutan Kejaksaan Tinggi Surabaya selama 20 hari ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses persidangan yang akan digelar Pengadilan Tipikor Surabaya. Tersangka, selain tersangka barang bukti yang diserahkan itu ya ini contohnya dokumen terkait dengan dipanya dari Pemda itu apa aja, ini muncul kan. Di situ muncul ini anggaran bantuan hibah untuk TMC itu seberapa, ada juga proposalnya, pertanggungjawaban, banyak lah pokoknya. Banyak ini. Pak, kondisi kesehatan tersangka seperti apa? Kalau kondisi pada prinsipnya itu tadi setelah kita lakukan pemeriksaan oleh dokter dari Dinas Kesehatan, yang bersangkutan dinyatakan sehat. Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan bukti pendukung bahwasanya yang bersangkutan bebas COVID. Makanya pada hari ini terhadap tersangka Gunarto setelah dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka barang bukti dari penyidik, menurut kita baik syarat subjektif maupun objektif terhadap tersangka Gunarto ini dapat dilakukan penahanan. Makanya mulai hari ini tadi terhadap tersangka Gunarto ini kita lakukan penahanan rutan di Rutan Cabang Surabaya pada Kejaksaan Tinggi 20 hari. Okay. Sebelum berangkat menuju tahanan, tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Kondisi mantan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 tersebut dinyatakan sehat secara fisik maupun psikis. Untuk langkah selanjutnya kita ngikutin aja nanti mekanisme yang ada, kemudian ya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan nanti kita akan membuat pembelaan untuk tersangka atau terdakwa nantinya. Ada pihak yang mungkin terkait Pak? Sementara ini masih belum ada ya, belum ada gambaran atau belum ada indikasi ke situ. Artinya akan mempelajari kasusnya dulu. Ya pasti ya, karena kan selama ini waktu masih di penyidikan kan beliau ini tidak mau didampingi. Kalau dia sekilas melihatnya gimana kasusnya? Kalau ini sepertinya berdiri sendiri Mas ya. Jadi memang murni kesalahan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sendiri. Jadi tidak ada keterlibatan pihak lain. Kondisi tersangka Pak, kesehatannya seperti apa? Alhamdulillah tadi bagus. Jadi psikisnya bagus meskipun fisiknya memang karena struktur ringan ya. Jadi jalannya seperti itu tadi. Cuman psikisnya bagus. Siap dia. Siap mengikuti persidangan lah ya. Siap. Ditahan pun dia sudah siap tadi. Oh, ditahan nggak pernah Pak? Gimana? Oh enggak. Memang dia kepinginnya cepat selesai. Gitu. Sebelumnya, GN ditetapkan menjadi tersangka pada Agustus lalu setelah unit tindak pidana korupsi Polres Tulungagung menemukan adanya dugaan korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2016-2019 oleh Ketua TMC tersebut. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Jawa Timur mencatat adanya kerugian negara lebih dari 350 juta rupiah. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.